Salam jumpa Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian yang terkasih. Betapa bergembira kita bisa berkumpul bersama pada hari ini dalam ibadah Natal Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia, GPI Jakarta. Sekarang saya mengundang kita untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita mengambil saat teduh. Yesaya 9 ayat 2-7. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari kita dalam menyambut Natal, Kristus yang lahir, kita nyanyikan dunia gemar dan soraklah, karena Sang Penebus itu datang. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, rajawi lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan, sembahkan pujian. Ibadah Natal pada hari ini terselenggara hanya oleh rahmat dan anugerah Allah, dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Allah, karena hari ini kami bersama-sama bisa merayakan Engkau, merayakan putramu yang tercinta, Yesus Kristus, yang turun ke tengah dunia bagi kami semua. Sungguh kami bersyukur karena cinta Allah yang besar itu,
yang tidak meninggalkan kami sendirian di tengah dunia ini. Karena itulah kami bersyukur. Karena itulah kami bersukacita. Karena itulah kami bergembira menyambut, merayakan kelahiran Kristus. Biarlah kiranya ibadah hari ini adalah ibadah yang berkenan kepadamu, ibadah yang merayakan Engkau, ibadah yang merayakan Engkau dengan sukacita, karena cinta dan penebusan-Mu yang sungguh besar dan mulia itu. Karena itu berkenanlah kiranya Engkau memberkati ibadah pada hari ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sambil berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Ya, lagu ini memang diciptakan oleh penciptanya dengan memilih kata kami, begitu ya. Tapi hari ini, baiklah saya mengajak kita menggantikannya dengan kata kita, begitu ya. Supaya dia menjadi lebih lentur dan lebih luas dan menjangkau semua. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Silakan duduk. Pembacaan teks-teks Natal kita pada hari ini. Yang pertama terambil dari Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan
Hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Titus 2 ayat 11-14 berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Marilah kita menyambut berita Natal pada hari ini dan kita nyanyikan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Biarlah kiranya hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan kiranya hati kami, telinga kami, seluruh keberadaan kami terbuka kepadamu, terbuka kepada sabdamu, terbuka kepada suara cinta yang kekal, yang senantiasa memanggil kami, bahkan ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, ketika kami tidak peduli dengan Engkau. Engkau senantiasa menyapa kami. Karena itu biarlah hati kami terbuka, ya Allah. Sertailah hamba-Mu yang amat terbatas menyampaikan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai dia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami menyambut sabda-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai ke-20. Lukas 2, ayat pertama sampai 20. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan pesan Natal pada hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Tema Natal kita pada tahun ini sama dengan tema besar dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Mari kita pergi ke Bethlehem. Saya mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Mengapa Bethlehem? Mengapa Yesus lahir di Bethlehem? Bethlehem adalah sebuah kampung yang sangat kecil. Yudea itu wilayah yang besar, mungkin 3.000 kilometer. Bethlehem adalah salah satu kampung dari sekian banyak kampung di Yudea. Luas Bethlehem pada waktu itu tidak lebih dari 1 hektar. Tidak lebih dari 1 hektar. Tidak lebih dari 1 kilometer persegi. Sangat kecil. Hari ini Anda bisa kunjungi suatu kampung di Jakarta. Kita tahu Jakarta itu terdiri dari banyak kampung ya. Atau kalau di kota besar, Anda masuk ke sebuah perumahan, ke sebuah klaster, itu luasnya sudah lebih luas daripada Bethlehem. Bethlehem itu kecil sekali. Bethlehem itu kampung yang kecil dan udik kalau dalam bahasa kita pada hari ini. Dia tidak lebih luas dari kompleks perumahan yang ada di Jakarta. Jangan bandingkan dengan Jakarta ya. Jakarta ini sangat luas. Jangan bandingkan dengan Jakarta. Bandingkan dengan salah satu klaster perumahan di Jakarta. Itulah Bethlehem. Dan bayangkanlah dia di kampung yang susah diakses. Mengapa Bethlehem? Kenapa tidak di Roma? Lebih bergengsi. Di dalam istana seorang kaisar. Lebih mentereng. Beritanya cepat menyebar. Kalau di Bethlehem itu pelosok. Tidak seperti hari ini Anda punya gadget. Anda punya handphone. Dari mana-mana bisa akses. Bayangkan akses komunikasi pada waktu itu. Dari Bethlehem mau nyampe ke ibu kota di Roma barangkali ya. Butuh berapa waktu informasi itu tiba sampai di Roma. Sangat panjang jaraknya. Mungkin tulis kertas, gulung-gulung pakai merpati begitu ya. Baru nyampe mungkin setelah sekian waktunya. Itu pun kalau merpatinya tidak diketapel orang lalu dia jatuh. Informasinya tidak sampai. Mengapa? Bethlehem. Kalau dalam teks yang kita baca, karena ada peristiwa sejarah. Ada sensus di sana.
Bahasa dulunya cacah penduduk, ya. Perhitungan jiwa penduduk di satu wilayah. Karena peristiwa sejarah itulah yang mengharuskan Yusuf dan Maria pulang ke kampungnya di Bethlehem untuk didata. Data kependudukan. Ada peristiwa sejarah di sana. Itu yang pertama. Dan ketika mereka pulang ke kampungnya di Bethlehem itu, tentu mereka tidak sendirian. Karena ada banyak juga orang lain diharuskan untuk pulang karena peristiwa sensus penduduk itu. Jadi masing-masing orang pulang ke wilayahnya, ke daerahnya, ke kampungnya, hasilnya adalah Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat di ruang utama. Jangan keliru, Yesus tidak lahir di kandang. Kandang itu adalah istilah modern. Ketika Anda menyaksikan teater drama Natal di gereja, lalu dipasang kandang, ada domba, lalu ada bayi Yesus di atas palungan. Bukan begitu konsepnya. Ini adalah setting rumah orang Yahudi di abad yang ke-1. Biasanya kalau orang mudik pulang kampung, termasuk peristiwa sensus penduduk ini, orang masing-masing harus mudik pulang kampung, maka mereka akan pulang ke kampung, ke rumah keluarganya, ke rumah sanak saudaranya, ke rumah kerabatnya. Nah, biasanya kerabat terdekat atau keluarga terdekat akan mendapatkan kamar utama. Itu ruang atas di lantai 2. Itulah yang disebut oleh Alkitab terjemahan Indonesia kita itu sebagai penginapan. Tapi konsepnya itu bukan losmen, itu bukan hotel. Itu adalah ruang utama di lantai 2 yang biasanya dikhususkan bagi tamu yang adalah keluarga dekat. Ditaruh di sana karena pulang mudik. Nah, Yusuf dan Maria pasti pulang ke keluarganya di kampung itu. Tapi sayangnya ada keluarganya yang lain yang sudah duluan tiba. Maka menempati ruang atas yang adalah ruang utama yang disebut dengan kataluma itu. Itu bukan losmen, itu adalah ruang atas. Nah, Maria dan Yusuf tidak kebagian tempat di ruang utama itu. Maka mereka dapat ruang di mana? Ruang di pinggir di bawah. Itu biasanya bukan buat keluarga. Itu biasanya untuk orang jauh. Masih ada sambutan di ruang bawah. Nah, terpaksalah Yusuf dan Maria berada di ruang bawah. Karena itulah ruang yang tersisa, yang tersedia. Dan itu biasanya ada palungan di sana. Palungan itu kan tempat minum hewan yang berbahan dari batang pohon begitu ya. Tapi itu juga hal yang lazim dan biasa menjadi box baby. Baby box ya. Kalau hari ini kan kita modern ya, baby box ya. Kalau dulu orang biasa gunakan palungan untuk jadi kotak bayi. Lalu dibungkus dengan apik, dengan kain dan sebagainya, dengan rapi. Lalu bayi akan ditaruh di sana lalu dibungkus lagi. Karena belum ada baby box pada waktu itu. Yang ada adalah palungan. Artinya adalah bahwa bayi Yesus ini memang dirawat dengan baik oleh orang tuanya, walaupun mereka tidak mendapatkan tempat di ruang utama. Jadi mereka bukan ditaruh di kandang, tidak. Mereka masih di dalam rumah, tapi bukan di ruang utama. Itu yang pertama. Karena peristiwa sejarah membuat Yesus lahir di Bethlehem. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting mengapa Bethlehem adalah karena nubuatan. Mika pasal 5, ayat yang kedua, ayat yang pertama menubuatkan demikian. Mika pasal 5 ayat pertama, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Artinya memang
nubuatan nabi-nabi dalam perjanjian lama mengarahkan kepada satu lokasi khusus yang bernama Bethlehem. Satu kampung kecil yang tidak dipandang sebetulnya, yang tidak diperhitungkan. Tapi nubuatan dari Tuhan itu harus terjadi di Bethlehem. Nah, ini sesuatu yang unik. Itu sebabnya Yesus kemudian lahir di Bethlehem. Dan kemudian juga kita tahu bahwa Raja Daud, raja yang paling dihormati oleh bangsa Israel pada waktu itu, juga lahir di kota kecil yang bernama Bethlehem. Oleh karena Raja Daud lah Bethlehem itu kemudian dipandang punya nilai historisnya, punya nilai sejarahnya. Karena Raja Daud lahir di Bethlehem. Tapi kita ingat juga kisah tentang Raja Daud ya. Ini kisah seorang anak yang dipinggirkan di dalam keluarga kan. Ketika sang nabi datang, aku diutus Tuhan untuk mengangkat seorang raja. Mana anak-anakmu? Diperkenalkanlah anaknya dari yang sulung sampai yang paling kecil ya, gagah-gagah. Tapi sang nabi bilang Tuhan tidak memilih dia. Masih ada satu lagi. Ada, tapi lagi menggembalakan di padang. Panggil dia ke sini. Itulah Daud ya, yang terpinggirkan di dalam keluarganya sendiri. Lahir di kampung yang juga terpinggir. Menarik bukan? Mengapa Bethlehem? Karena di sana lahir seorang raja yang terpinggir, di kampung yang terpinggir, tapi dipakai Tuhan untuk mengekalkan kerajaan Allah di tengah dunia. Itu sebab Yesus harus lahir di Bethlehem. Mengapa tidak lahir di Roma? Bayangkan kalau Yesus lahir di Roma. Betapa gagahnya dia. Dengan baju zirah dan perisai. Kalau Anda nonton Gladiator 1, terakhir bulan lalu Gladiator 2, ada yang nonton? Kasian sekali kalian. Nontonlah ya, kalau filmnya bagus ditonton ya. Gladiator itu film yang cukup bagus. Tapi saya kira Gladiator 1 lebih bagus daripada Gladiator 2. Tapi kalau Anda nonton, Anda mendapatkan sinkronisasinya ya. Antara 1 dan 2. Jedanya 20 tahun itu film. Lama sekali. Gagah sekali, bukan? Kaisar itu gagah sekali. Dengan bajunya, dengan kemuliaannya, ketika dia berbicara orang pada terdiam, orang pada menunduk dan hormat. Bayangkan kalau putra Allah itu lahir di Roma. Saya kira itu sangat mengagumkan. Tapi mengapa tidak lahir di Roma? Mengapa tidak dengan baju zirah? Mengapa dia tidak dikelilingi oleh pasukan-pasukan militer yang gegap gempita itu? Saya kira itu mengindikasikan dengan kuat bahwa kelahiran Yesus ke tengah dunia di Bethlehem itu mau menunjukkan bahwa antara kekuasaan Roma atau kekuasaan dunia dan kekuasaan Allah tidak bisa dianggap sama. Kalau Yesus lahir di Roma, orang pada masa itu akan mengatakan, oh kalau begitu, kekuasaan Roma adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan yang menindas rakyat, memeras mereka dengan kerja rodi, dengan aniaya, dengan penistaan dan sebagainya, itu adalah berasal dari Allah. Tidak. Itu sebab Yesus lahir di Bethlehem. Lahir di pinggir untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Roma bukanlah segala-galanya. Tidak bisa dianggap sama. Sehingga setiap penindasan demi penindasan yang dilakukan Roma pada waktu itu tidak bisa divalidasi atas nama Allah. Karena Yesus tidak lahir di Roma. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di pinggiran. Artinya apa? Mata Allah berfokus bukan di pusat kekuasaan, tapi di pinggir. Di remah-remah, kepada mereka yang terabaikan,
Kepada si bungsu yang disuruh terus beternak kambing dan domba tidak pernah dipedulikan. Tapi Allah panggil dia jadi raja Israel terbesar, namanya Daud. Kepada mereka yang tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah Roma, pemerintah pusat, mata Allah tertuju ke sana. Kita hidup di zaman yang jauh lebih modern. 2000 tahun daripada kekuasaan Roma. Kita hidup di era demokrasi hari ini. Kita bilang itu demokrasi. Tapi demokrasi selalu luput menghitung mereka yang terpinggirkan. Seorang filsuf bernama Jacques Rancière mengatakan bahwa demokrasi itu selalu gagal menghitung mereka yang terpinggirkan. Demokrasi selalu luput menghitung mereka yang tak terhitung. Siapa yang tak terhitung itu? Masyarakat adat. Masyarakat adat selalu luput dari perhitungan pembangunan, betul? Kaum-kaum miskin. Orang-orang miskin suaranya tidak pernah keras terdengar. Orang-orang di pelosok pedalaman yang tidak punya akses. Sama seperti Bethlehem yang tidak punya akses. Mereka tidak dihitung oleh demokrasi. Kaum perempuan baru belakangan. Representasi perempuan di pemerintahan belum memenuhi kuota sebetulnya. Kita hidup di era demokrasi. Mereka yang minor, apapun minoritasnya, seksualitas, suku, agama, dan lain-lain. Demokrasi tidak pernah bisa menghitung detail-detail di pinggiran itu. Hari ini kita bisa masukkan orang-orang tua masuk di pinggiran. Demokrasi kadang gagal menghitung orang-orang yang tua. Betul atau betul? Sederhananya sistem kerja kita hari ini. Di Indonesia. Bekerja itu paling susah di Indonesia, bukan? Persyaratannya. Usia yang dicari sekarang berapa? 23. Ya. 23, 25. Di atas 25 Anda sudah dianggap lansia. Ya. Tidak diterima di perusahaan. Artinya apa? Sistem dunia, sistem perusahaan pun meminggirkan orang yang usianya lebih tua. Apalagi yang lanjut usia. That's real. Betul? Kita bicara soal demokrasi. Ini abad ke-21 loh. Selalu gagal menghitung yang di pinggir. Itu sebabnya Yesus harus lahir di Bethlehem, di pinggiran, supaya semua yang tidak terhitung di pinggir itu kemudian terhitung, supaya mereka yang tidak dianggap di pinggiran itu kemudian bisa dianggap, karena Sang Mesias itu tidak lahir di pusat, tapi dia lahir di pinggiran. Kabar baik Natal itu datang dari pinggir, bukan dari pusat, kepada mereka yang terpinggirkan. Itu sebabnya Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 ketika Yesus membuka gulungan kitab Nabi Yesaya, ketika dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang buta, kepada tawanan, kepada orang lumpuh, memberitakan berita pembebasan, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan Natal dari awal konsisten, dia lahir di pinggir, bukan lahir di tengah, bukan lahir di pusat. Karena itulah berita yang Yesus mau sampaikan. Dan itu sebab pula dari teks yang kita baca, orang yang pertama kali mendapatkan pesan pinggiran itu bukan penguasa, tapi para
gembala. Para gembala yang didatangi oleh malaikat secara langsung, secara khusus. Bukan penguasa Roma, bukan gubernur wilayah, bukan. Tapi para gembala. Para gembala yang hidupnya sangat rentan. Yang hari ini dia punya tanah sedikit, besok dia tidak tahu apakah dia masih punya tanah itu. Karena suatu saat itu bisa dicaplok oleh penguasa Roma. Dan sebagian gembala pada zaman Yesus sudah tidak punya tanah sendiri. Mereka adalah gembala-gembala yang diupah harian. Hidupnya sangat rentan. Hidupnya sangat bergantung oleh belas kasihan pihak penguasa. Tapi kepada mereka yang hidupnya rentan itulah berita Natal itu disampaikan. Kepada para gembala itu malaikat itu mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Berita Natal, kabar baik itu terutama dan pertama menyasar kepada mereka yang paling rentan, yaitu kaum gembala itu. Kepada mereka yang nasibnya selalu di ujung tanduk. Kepada engkau disampaikan kabar kesukaan besar. Dan karena melalui engkaulah, bukan berhenti pada engkau saja, tapi kesukaan besar itu akan sampai kepada segala bangsa. Tapi bukan dimulai dari tengah, dia dimulai dari pinggir. Dari suara yang di pinggir itu, dia akan tiba secara global. Itulah berita Natal. Itulah berita pembebasan. Itulah berita keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan setelah mereka mendengarkan berita kabar baik dari malaikat itu, mereka berkata satu sama lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu pesan Natal pada tahun ini. Artinya apa? Ajakan untuk pergi ke Bethlehem. Bagi kita pada hari ini, itu bisa berarti ajakan untuk ke pinggir. Melihat siapa yang ada di pinggir. Melihat siapa yang rentan. Tadi saya sebutkan. Banyak yang diluputkan oleh sistem paling modern sekalipun. Kepada mereka yang paling rentan itu. Pergilah ke sana. Saksikanlah cintanya. Kabarkanlah Natal di sana. Kepada mereka yang rentan. Mari pergi ke Bethlehem. Mari pergi kepada mereka yang barangkali tidak kena spotlight. Tidak kena popularitas. Tidak kena kepentingan-kepentingan yang besar. Pergilah ke sana. Tiap kali Anda dan saya dipanggil untuk keluar dari yang namanya popularitas. Untuk keluar dari yang namanya kepentingan diri sendiri. Untuk keluar dari yang namanya gengsi. Untuk keluar dari yang namanya egoismeku sendiri. Pergi ke pinggir. Mungkin tidak ada orang lain yang peduli. Tapi kalau Tuhan tanamkan itu di hati Anda dan saya. Mari pergi ke Bethlehem. Saksikan kabar Natal itu. Dari hatimu yang terdalam. Jumpai sahabatmu. Jumpai saudaramu. Jumpai mereka yang rentan. Dan Tuhan bicara di hatimu untuk menjumpai mereka. Itu sesungguhnya adalah pesan Natal pada tahun ini. Mari pergi ke Bethlehem. Pergilah ke pinggir. Bukan kepada pusat. Bukan kepada spotlight. Tidak. Tuhan tidak suka itu. Tuhan suka kalau kamu diam. Diam. Secara diam-diam. Pergi ke pinggir.
tidak seorang pun tahu. Tapi sukacita besar mulai dari sana. Mari kita pergi ke Bethlehem. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Terima kasih buat berita Natal. Betapa kami bersyukur karena Kristus lahir di tempat yang terpinggir, yang sangat sederhana. Dan karena itulah kami bisa mempercayakan diri kami kepadanya. Kami juga yang mungkin terpinggir. Sebagian kami yang mungkin tidak dianggap. Kami yang rentan. Kami yang diminorkan. Dan di sanalah kami menemukan bahwa Allah berbelas kasih. Berempati kepada kami. Dengan lahirnya Sang Putra tercinta di kampung terpencil bernama Bethlehem. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Allah. Biarlah berita Natal ini kami bawa pulang untuk kami juga berjumpa dengan yang lain di dalam cinta-Mu yang kekal itu. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita di ibadah Natal ini. Kami membawa doa-doa kami kepadamu, ya Allah. Kami berdoa, biarlah kesukaan besar karena Kristus yang lahir itu memenuhi hati dan jiwa kami. Dan kesukaan besar itu menggerakkan kami untuk berjumpa dengan mereka yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap. Biarlah kiranya belas kasih Allah memenuhi kami. Biarlah kiranya kami menyerahkan senantiasa gereja kecil ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus memakai, menyatakan rahmat dan anugerah-Mu bersama dengan sinode dan gereja di seluruh dunia. Bila rahmat dan anugerah Allah dinyatakan melalui jejaring kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kami berdoa, ya Allah, buat mereka yang pada hari ini barangkali merasa terpinggirkan, merasa tidak dipedulikan,
merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dianggap, merasa tertolak, ditolak, bahkan dengan kekerasan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbelas kasih. Biarlah Kristus yang berbela rasa lahir di Bethlehem itu berbelas kasih kepada mereka yang mengalami semuanya itu. Atau jika ada di antara kami yang mengalami hal yang serupa, biarlah Engkau berbelas kasih, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap kami yang juga hadir pada hari ini. Biarlah Engkau secara khusus melawat apapun situasi kehidupan kami. Permasalahan yang kami hadapi, problem-problem kehidupan, krisis-krisis dalam diri kami. Kiranya ya Allah Tuhan Engkau membantu kami untuk berdaya menghadapi setiap pergulatan dan pergumulan hidup kami. Biarlah kami diberi kekuatan, diberi jalan keluar dari setiap kebuntuan. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang kami sampaikan dengan sederhana. Dan kami sampaikan di dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Dan mengalaskannya sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah Natal kita dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan 1000 lilin. Nyalakan. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus, Juru Selamat kita. Musik saja. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Marilah hai setiap orang yang dikasihi oleh Allah, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kiranya semangat dan cinta yang sama yang sudah ditunjukkan oleh Kristus dengan lahir di Bethlehem, kiranya
cinta dan semangat dan belas kasih yang sama, itu juga menggerakkan engkau untuk kembali ke tengah duniamu, berjumpa dengan orang-orang di sekitarmu, dan dengan belas kasih yang sama, memandang sebagaimana Kristus memandang. Dan kiranya rahmat dan anugerah dan berkat Natal senantiasa beserta dengan kita. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.